Perkenalkan, saya Vandia Nurtriana dengan NIM 2203111029 dari kelas reguler A 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 penggunaan tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, dan tanda petik. Baiklah, masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai penggunaan tanda titik. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami yaitu sebagai penanda di akhir kalimat. Contohnya pada kalimat, ayah baru saja pergi ke Yogyakarta. Nah, di akhir kata Yogyakarta ditutup dengan tanda titik. Yang kedua, yaitu tanda titik digunakan di penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Contohnya yaitu dalam penulisan 1 tanda titik 1 latar belakang masalah. Yang ketiga yaitu tanda titik berfungsi sebagai penunjukan jangka waktu tertentu. Misalnya, kita ingin menuliskan misalnya kita ingin menuliskan 1 jam 3 menit 47 detik. Itu dapat ditulis dalam bentuk 01 tanda titik 03 tanda titik 47. Dengan demikian juga dapat dipahami tulisan tadi sebagai 1 jam 3 menit 47 detik. Yang keempat yaitu tanda titik berperan dalam penulisan referensi. Nah, dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contohnya, Agung, tanda titik 2007, tanda titik media belajar yang asyik, tanda titik Solo, titik 2, ragam cendekia. Selanjutnya yang perlu diingat bahwa tanda titik tidak digunakan pada akhir judul karangan atau artikel yang merupakan kepala karangan. Nah, selain itu, pada bagian kepala tabel, grafik, dan ilustrasi juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik ini juga tidak boleh dipakai dalam kepala surat. Artinya, tanda titik tidak diperbolehkan di belakang alamat pengirim dan penerima surat, nama pengirim dan penerima surat, dan tanggal surat. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca koma. Pertama, tanda koma sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya juga dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contohnya dalam penulisan 1 tanda koma, 2 tanda koma, 3 tanda koma, mulai. Nah, yang kedua yaitu tanda koma berperan dalam perbandingan kalimat. Tanda koma ini berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan, seperti tetapi, namun, dan melainkan. Contohnya dalam penggunaan kalimat wahana wisata itu sungguh menyenangkan, tanda koma, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Nah, tadi sebelum kata namun digunakan tanda koma. Yang ketiga yaitu tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimatnya, dengan catatan jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya, jika tempatnya terlalu sempit, tanda koma, kita tidak akan gunakan tempat itu. Yang keempat yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat.
partikelnya itu yang meliputi oh, wah, aduh, seperti itu. Contohnya dalam kalimat wah, koma, ternyata pemandangan di sini tak kalah indahnya. Yang kelima, yaitu tanda koma diletakkan sebagai kata penghubung antar kalimat. Nah, tanda koma wajib diletakkan di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Kata atau ungkapan tersebut seperti oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Yang keenam yaitu tanda koma digunakan pada identitas yang ditulis berurutan. Maksud identitas itu ialah penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Contohnya, Jakarta, tanda koma, 13 April 2021. Selanjutnya yaitu tanda koma untuk memisahkan petikan langsung. Nah, dalam sebuah cerita, baik itu di cerpen atau novel, tanda koma biasa ditemukan untuk dipakai memisahkan petikan langsung dari bagiannya yang lain dalam kalimat. Contohnya, Roro bertanya, tanda koma, kemudian dilanjut dengan kalimat petikan langsungnya. Apakah kamu lupa materi tentang konjungsi temporal? Seperti itu. Yang kedelapan yaitu tanda koma digunakan dalam penulisan gelar akademik. Tanda koma itu dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, atau keluarga. Contohnya, Hani Amaria, tanda koma, S.SI. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda koma juga digunakan dalam kalimat bertingkat. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya pada kalimat kakak pertamaku, tanda koma, Kresno, tanda koma, adalah orang yang sangat kreatif. Contoh lainnya yaitu di sekolah kami, koma, misalnya, koma, masih banyak siswa dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Seperti itu. Kemudian yang perlu diingat bahwa tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat jika petikan langsung diakhiri tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, dalam kutipan petikan, kenapa kamu berbohong? Tanda tanya, tanya Devi. Nah, itu setelah ada penggunaan tanda tanya dan tanda petik, itu tidak digunakan tanda koma untuk kalimat selanjutnya tanya Devi. Tanda baca yang ketiga yaitu penggunaan tanda seru. Nah, yang pertama, tanda seru digunakan dalam kalimat perintah. Nah, untuk kalimat memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, jika ucapan tersebut dituliskan, maka diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras ataupun tidak. Contohnya pada kalimat, tolong matikan lampu di ruang itu. Nah, setelah kata itu, maka diakhiri dengan penggunaan tanda seru. Yang kedua yaitu tanda seru digunakan untuk menunjukkan ekspresi terkejut ataupun kaget. Ketika kalimat menunjukkan perasaan kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Contohnya, astaga, tanda seru, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Nah, setelah kata astaga, itu diikuti dengan tanda seru karena astaga itu merupakan salah satu bentuk yang menunjukkan perasaan kaget. Penggunaan tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca tanya. Yang tanda baca tanya ini
Tentunya fungsi yang pertamanya yaitu bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya pada kalimat, kapan Gulman pergi ke Bandung? Nah, setelah kata Bandung diakhiri dengan tanda tanya. Tetapi perlu diingat bahwa tanda tanya ini tidak digunakan dalam kalimat tanya yang berubah bentuknya menjadi kalimat penjelas. Contohnya dalam kalimat, sampai sekarang dia tidak tahu kenapa gurunya selalu memberikan nilai yang jelek. Seperti itu. Yang kedua, yaitu tanda tanya digunakan dalam bentuk tanda kurung, di mana tanda tanya ini bisa diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya pada kalimat, total dana yang dikorupsi sekitar 500 juta rupiah, tanda buka kurung, kemudian tanda tanya dan tutup kurung. Nah, di sini masih menunjukkan, berarti kalimat itu menunjukkan pertanyaan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, bahwa apakah total dana yang dikorupsi itu mencapai 50 juta rupiah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca yang kelima, yaitu penggunaan tanda baca petik. Nah, yang pertama, tanda petik berfungsi sebagai pengapit petikan langsung dari pembicara dalam naskah atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, dalam kalimat tanda petik aku lapar, tanda petik ucap ratu. Nah, pada potongan kalimat petikan aku lapar itu diapit oleh tanda petik. Kemudian yang kedua yaitu tanda petik dipakai sebagai tanda baca ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung atau pada ujung bagian kalimat. Contohnya, Teddy sering menjadi tanda petik pengacau tanda tutup petik dalam setiap kegiatan tim di tempatnya bekerja. Nah, pada kata pengacau itu diapit oleh tanda petik. Yang ketiga yaitu tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus. Contoh, dalam istilah asing, tanda koma, keadaan semacam inilah yang disebut sebagai tanda petik, jet lag, kemudian tutup petik. Nah, di sini penggunaan kata jet lag ini itu termasuk penggunaan kata ilmiah yang memiliki makna khusus sehingga menggunakan tanda petik. Yang keempat yaitu tanda petik untuk mengapit judul, syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, dalam kalimat karangan Salsabila Nanda yang berjudul Peran UKM Terhadap Ekonomi Indonesia telah diterbitkan di Surat Kabar Republika sebagai tema besar halaman keuangan. Nah, pada bagian judul karangannya tadi yaitu Peran UKM Terhadap Ekonomi Indonesia itu diapit oleh tanda petik karena mengandung unsur judul karangan. Baiklah, demikian pemaparan dari saya mengenai penggunaan 5 tanda baca. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang masih sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.